Halo kawan Sound Mesin, apa kabar semua? Kali ini saya lagi ada di Depok, jarang-jarang banget nih saya main ke Depok. Tapi di Depok ini ada salah satu mobil yang keren banget yang bakal Sound Mesin liput atau review. Mobilnya Daihatsu Ceria. Jadi kalau kawan Sound Mesin ingat tahun 2000 awal itu Daihatsu Indonesia menghadirkan mobil K-Car, mobil kecil yang cc-nya hanya 660. Jadi itu mobil sempat populer di awal tahun 2000, banyak sekali diminati oleh masyarakat. Nah, sekarang adalah salah satu pemakai Daihatsu Ceria yang memodifikasi mobilnya dengan gaya JDM. Proper banget modifikasinya. Kelihatannya kinclong juga, dan juga barang-barang yang dipakai itu keren-keren banget. Aksesorinya dan juga komponen-komponen modifikasinya. Nah, kita langsung lihat aja yuk mobilnya seperti apa. Tapi bukan yang ini nih, ini juga Ceria tapi bukan yang ini. Yuk kita langsung masuk aja. Yuk kita masuk ke dalamnya. Wah, ternyata banyak banget motor-motor juga di sini. Ada Vespa, ada Yamaha Nuvo. Warna-warna kuning nih kayaknya yang pemiliknya suka banget sama warna kuning nih. Misi, ini dia pemiliknya, Mas Kris. Apa kabar Om? Alhamdulillah, baik. Kita dari Sound Mesin mau nge-review nih mobilnya Bang Kris yang katanya Daihatsu Ceria-nya udah dimodifikasi proper banget, gaya JDM. Siap. Tapi sebelum kita ke mobilnya nih, kita lihat-lihat dulu nih, kayak banyak motor warnanya kuning semua nih, saya dari tadi lihat nih. Emang suka warna kuning atau gimana? Iya, emang senang aja sama yang cerah lah ya. Oh, orangnya berarti Mas Kris kepribadiannya ceria kali. Sesuai sama mobilnya nanti yang kita review ceria juga. Siap. Oke, di dalam juga ada Vespa juga kuning-kuning semua ya. Ya. Ini PTS sih lucu banget nih. Kebetulan saya juga suka PTS. Imut banget nih kelihatannya nih. Ini apa nih Mas? GTS? Ini GTS 300. Kita lagi persiapan juga buat kontes juga. Oh gitu. Oh jadi emang suka selain modifikasi mobil juga modifikasi motor juga ya? Ya. Wah keren banget. Yaudah yuk kita langsung lihat mobil Daihatsu Ceria-nya aja. Oke. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Selamat datang di kita nyebutnya sih Yellow Garage. Oh Yellow Garage, serba kuning ya, pantas aja. Nuansanya kuning semua. Oh ya Bang Kris, nih kita juga kawan Sound Mesin pasti pada penasaran nih. Soalnya jarang banget kan orang yang di Indonesia bahkan yang modifikasi Ceria sampai sebegininya nih, sampai keren banget kayak gini. Boleh diceritain nggak sih awal mulanya kenapa milih Ceria buat dimodifikasi? Iya, jadi sebetulnya ini awalnya itu nggak sengaja lah ya. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja, jadi nggak niat bahwa tadinya mobil Ceria ini saya beli untuk antar jemput anak. Karena kecil, terus ada jalan pintas ke sekolahan anak itu, inilah yang paling cocok gitu. Nah kebetulan waktu itu pilihan ke Ceria tipe KXR, jadi tipe tertingginya di tipe Ceria itu sendiri. Oh gitu, emang dulu waktu awal Ceria masuk ke Indonesia dijual di Daihatsu ada beberapa tipe yang KXR ini yang paling tinggi ya. Betul. Dia kalau nggak salah body kitnya udah lebih komplit ya, ada spoiler, ada segala macam. Ya. Dan ini dia mobilnya. Akhirnya kepikiran buat dimodifikasi, terus gimana ceritanya? Ya, jadi main-mainlah karena biasa kan ada mobil mainan baru nih, kita pengen tahu kemana sih bengkelnya gitu kan. Kebetulan saya tanya-tanya di Depok adalah memang khusus dia bengkel nangani Ceria lah, Neon Garage namanya. Jadi kita coba ke sana buat prepare aja kalau ada kerusakan seperti apa. Ternyata sampai sana si Bang Anun namanya, dia punya Ceria juga, tapi ternyata sudah modifikasi Matic. Oh. Dan dari situlah saya tertarik. Oh iya. Oh dia bisa Matic. Jadi Ceria emang yang di Indonesia hanya manual ya sebenarnya ya? Semua manual. Semua manual. Okay. Tidak ada yang Matic. Jadi dari situlah
diskusi, terus kebetulan dia punya spare part atau barang Matic-nya itu, oke kita ganti. Pertama sih Matic dulu karena lebih simpel. Yep. Nah, setelah Matic, ternyata di workshopnya itu ada barang-barang harta karun lah, tersembunyi. Punya half cut-nya Mira L502 kalau nggak salah. Kita diskusi dan belum ada yang minat, akhirnya oke lah ke si KXR hitam ini dulunya kita aplikasikan ke si KXR ini. Jadi awal mula yang cuman buat mobil nganter anaknya sekolah, akhirnya cebur sekalian buat modifikasi. Betul. Oke. Nah, karena tadi ada half cut-nya Mira itu ya, terus akhirnya diaplikasiin di Daihatsu Cheria KXR ini. Emang akhirnya kepikiran buat kiblatnya gaya-gaya JDM ya? Betul. Konsep modifikasinya. Jadi kita konsepin memang kebetulan informasinya kan di Jepangnya sendiri itu ada memang sudah plug gitu ya, Mira itu ya seperti ini. Oke. Dari mesin sampai dengan bodi sampai dengan interior. Jadi dari situlah kita mulai yang di workshopnya Bang Anun itu ada mesin, ada beberapa bagian yang sudah tersedia. Akhirnya kita lengkapi lah. Sambil hunting lagi, akhirnya ya jadilah. Sebetulnya ini pun belum terlalu perfect ya. Jadi ada beberapa part yang masih kita hunting. Oh gitu. Jadi ini masih ya mungkin 90% lah. Belum 100% JDM-nya Mira di negara asalnya itu. Jadi memang buat tambahan informasi buat konsen mesin, apalagi yang pemilik Daihatsu Cheria, di Jepang ada versi JDM-nya namanya Mira ya. Cuman bedanya dia udah pakai turbo. Sudah mesin turbo, sudah ya interiornya sudah optionnya lebih komplit lah ya. Betul. Sampai katanya juga ada sunroofnya kalau yang di Jepang gitu ya. Sunroof dan ada pintu duanya dia. Oh, ada 2 pintunya juga. Betul. Gokil. Ini kan akhirnya pakai konsepnya JDM akhirnya. Apa aja sih yang udah dimodifikasi dari standarnya, apa aja yang udah diganti? Yang pertama engine ya pasti ya. Jadi yang tadinya dari manual Matic, sekarang itu step engine-nya betul-betul mesin si Mira L502 itu kita aplikasikan di sini. Yang sudah turbo, tentu Matic tadi tetap, terus bagian bodi depan, bagian bodi belakang, interior, jok, setir, dashboard, sampai dengan pelek dan ban ya. Seperti itu. Hampir semua ya diganti ya. Benar-benar cebur nih buat main si Mira ini nih. Ini semua akhirnya partnya didatangin dari luar semua ya? Dari luar semua. Karena di Indonesia juga nggak ada ya? Memang nggak ada. Nah, waktu awal dapet kan emang itu yang edisi khusus ya? Betul. Itu kondisinya emang bahan atau gimana tuh? Ya, jadi kita dapat itu kondisinya masih full original dan itu layak pakai, masih bagus lah ya. Jadi saya lihat-lihat iklan itu masih oke lah, karena setelah kita datangi penjualnya memang itu mobil jarang dipakai. Udah jarang dipakai tapi kondisi jalan dan bagus. Masih full original lah ya. Warnanya hitam, strippingnya juga KXR itu masih ada, semua masih komplit lah. Ban serep, karpet dan semuanya masih komplit. Jadi nggak ada yang hilang dari keorisinalannya. Seperti itu sih kalau pertama kali dapatnya itu. Nah, akhirnya begitu dapat langsung buat dimodifikasi tuh, ada niat langsung dimodifikasi itu. Itu tadi belum kita pakai, kita main ke bengkel, diskusi-diskusi dan ada spare partnya. Akhirnya ya saya rubah niat awal itu. Jadi akhirnya kita modifikasi dan kebetulan pada saat proses modifikasi itu kita ada event. Jadi sebulan kita dalam waktu 1 bulan ya, ada waktu 1 bulan itu untuk mempersiapkan bahwa si mobil ini bisa jalan sampai ke event itu.
Nah, Itu di mana tuh Om dulu? Di Pangandaran. Oh, Pangandaran ya, Pangandaran. Jadi nah kebetulan karena ini workshopnya Miun Garage ini semuanya lengkap di situ ya. Jadi ada yang nangani mesin, ada yang nangani body, ada yang nangani wiring. Jadi one stop aja di situ semua. Iya, Ya? jadi one stop di situ. Jadi pada saat mesin turun, body kita rapikan mesin sambil kita prepare wiring juga. Dan akhirnya dalam waktu 1 bulan ya 75% lah dengan sudah kondisi bisa jalan, terus warna sudah naik cat gitu ya. Kita cus deh udah ke Pangandaran, kita test drive, alhamdulillah nggak ada kendala. Bener-bener kejar tayang tuh ya pengerjaannya. Dan sampai sana ya memang jadi juara juga. Cakep. Jadi emang waktu proses pemasangannya juga nggak ada kendala ya sebenarnya, karena emang udah boleh dibilang plug and play juga ya. Betul, karena memang semuanya hampir sudah ada tempatnya ya. Jadi dari mesin ya sasisnya sudah tidak berubah sampai dengan ya kalau saya lihat dudukan baut atau itu sudah pada tempatnya. Jadi kita tinggal mengikuti aja sih. Nah Bang Kris, ini kan udah dimodifikasi ala Mira di Jepang. Ada nggak sih komponen yang susah banget didapat atau ada komponen yang menurut Bang Kris nih spesial banget nih? Cuman ada di Ceria gua dah gitu. Sebetulnya hampir semua susah. Nah kebetulan yang Bang Anun itu dia tadinya bukan pemain ceria ya, mobil lain, tapi pada saat belanja mungkin sekalian lah ada barang ceria ini dia stok. Nah kebetulan saya yang minat, jadi engine dan beberapa body part kita aplikasikan. Nah setelah itu kita hunting ya seperti setir momonya Daihatsu, joknya Avanzato, velgnya yang ring 14 dengan ET-nya yang aneh. Oh karena emang khusus ya dia ET-nya ya. Memang nggak bisa sembarangan kita pasang, dan memang saya mempertahankan konsep ini JDM pure gitu ya, dan memang untuk keseharian tetap enak dipakai. Jadi buat meskipun udah gaya bisa kita bilang street racing lah ya, tapi buat pakai sehari-hari tetap buat nganter anak sekolah juga masih enak banget ya. Dan nanti boleh dicoba. Wah asik banget nih. Nah ini buat tambahan informasi juga, sebenarnya kalau ada yang kepengen buat ngadopsi gaya-gaya JDM kayak gini di Daihatsu Ceria, itu mesinnya plug and play aja ya? Plug and play. Karena memang basisnya sama ya? Betul. Cuman ada penyesuaian sedikit kali ya? Hampir semua plug and play dari dashboard, karena di Cerianya sendiri sebetulnya fitur tombolnya itu sudah disiapkan, tapi tidak ada fungsinya. Nah kita pakai dashboardnya Mira, itu berfungsi semua, dari penghangat, pendingin semua berfungsi. Oh keren banget. Terus dari joknya juga memang ya. Oh ya joknya saya lihat juga unik juga ya. Ya. Ada tulisan itu. Betul, Avanzato. Jadi itu Avanzato tipenya ya? Mira yang mungkin kalau di kita bundling ya dengan si Avanzato itu. Oh, oke. Dan ini yang agak sulitnya itu ya, kita kan konsepnya kuning. Jadi ada beberapa tulisan tidak hanya kuning, ada merah. Jadi kita yang tunggu yang kuningnya ini. Oh, sulit. Bener-bener effort banget ya buat bikin Daihatsu Ceria jadi Mira ini. Oh iya, tadi ngomong-ngomong soal velg nih. Tadi offsetnya emang butuh khusus ya. Ini sekarang akhirnya pakai offset ukuran berapa? Ukuran 45. 45 ya? 45. Soalnya kalau dia salah pilih ukuran velg bisa keluar ya. Betul. Jadi kelihatannya jelek banget ya. Betul. Ini udah pas banget ya fitmentnya. Oke. Jadi ya harus sabar-sabar lah tunggunya, kita huntingnya. Ya velg, kayak jok itu hampir 3 bulan baru kita tunggu. Wow. Spion itu sebulan karena udah retract bawaannya sendiri. Keren. Di si Ceria kan memang standar aja sudah. Seperti itu. Manual aja biasa ya gitu. Kalau ini udah elektrik, udah retract juga ya. Mas ini kan mobil boleh dibilang udah keren banget lah ya, udah jadi. Ada pengalaman berkesan nggak sih selama pakai mobil ini? Banyak banget ya. Yang pertama pasti bikin leher orang pegel ya. Iya. Saya ngelihat sekilas, saya ngelihat pertama kali waktu acara modifikasi
itu kayak wow ini. Jadi kalau kita jalan ya pasti orang noleh ya. Yang lainnya ya kita ikut kontes dan alhamdulillah selalu mendapatkan trofi di kelas khususnya JDM-nya itu. Memang jadi idola lah ya untuk JDM-nya sendiri. Setiap event kontes yang kita ikuti pasti kita dapat trofi JDM ya. Keren. Terus the best city car-nya, the best Daihatsu-nya udah pasti, dan satu lagi ini solid pen-nya juga kita dapat. Oh ini pengecatannya ya, Pengecatan. body work-nya ini, catnya ini. Oh ini, Nah ya ini. pialanya Jadi, nih. Ya alhamdulillah, maksudnya udah harus beli lemari baru. Karena udah nggak muat juga nih. Dan ke depan juga bakalan ikut kontes lagi kan? Ini Januari bulan depan Januari. ini kita diundang ke Jogja Wow. di acara Black. Kita diundang lagi dan itu selektif memang. Oke. Jadi tidak semua mobil bisa ikut. Kemarin selektifnya sudah kita ikuti, kita masuk. Oke. Berarti artinya butuh lemari lagi nih. Perlu. Mas, ini mobil udah keren banget. Kalau menurut saya sendiri sih udah komplit lah modifikasinya. Ada yang Bang Kris rasa kurang nggak sih? Wah, gue masih ada kepengen ini nih yang belum dapet. Ya, jadi ada apa yang masih kita hunting terus ini. Pertama sunroof. Jadi di Miranya sendiri memang itu ada tipe yang sunroof. Oke. Terus yang kedua kita kaki-kaki mungkin ya. Apa kalau belakang karena belum cakram, kita lagi hunting juga sama suspensi lah. Tapi kita akan tetap pertahankan tadi JDM ya. Jadi kita tidak akan custom lah. Oh, nggak lari lah, nggak ngakalin komponen lah ya. Jadi Satu emang. lagi sound mungkin ya. Oh, oke. Itu sound yang lagi kita hunting juga. Karena ini masih standar. Ya itu tadi kita harus sabar juga nunggu memang sesuai konsep lah. Om, ini ada yang saya bikin penasaran banget nih. Dari tadi saya ngelihat tulisan Milo. Milo itu apa sih sebenarnya? Nah itu dia. Jadi kita ambil simpelnya aja. Karena namanya sudah berubah dari ceria ke Mira dan warnanya yellow. Jadi kita singkatlah Mira Yellow, Mira kuning. Nah, kebetulan juga beberapa Vespa jadi Velo. Oh, Velo. Iya, Vespa Tadi yellow. kita lihat di awal Vespanya banyak banget kuning-kuning semua. Vespa Yellow ya. Ya, seperti itu pokoknya lika-likunya si Milo ini. Nah, kayaknya kita aus nih dari tadi kan kita ngobrol. Nah, ini kebetulan gua sama teman-teman ada sedikit usaha ya. Teman-teman muda lah ya. Gua cuman support aja. Ini namanya minuman transitory. Jadi kita punya ada transitory coffee, tapi nggak hanya kopi, di situ ada makanan, ada beberapa minuman. Nah, ini spesial buat Om Edo, harus dicoba dulu. Ini namanya Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Kalau nggak salah. Oke, kita cobain deh. Oh, ini kopinya. Oh, kopinya. Siap. It's made with bits of real panther. Enak juga ya, seger gitu ya. Kayak cake dijadiin minuman lah. Ya, Iya nggak sih? ya kreasinya teman-teman lah. Tidak hanya modifikasi mobil atau motor, ini modifikasi kuliner. Seperti itu. Sekarang sibuk apa sih, Om? Selain ngurusin Vespa tadi yang banyak, terus juga Milo ini. Ya sebetulnya nggak saya langsung, saya cuma supporting aja. Jadi saya memang seneng aja ngeliat teman-teman muda, gitu ya. Walaupun saya masih muda juga ya, nggak terlalu tua. Teman-teman lebih muda lah ya, untuk berkreativitas, meningkatkan produktivitas. Jadi kita support di sini tadi. Ini ada coffee transitory tadi, terus kita juga punya clothing, Clothing. 7 Outset. Nih dia yang saya pakai. 7 Outset. Nah, kita edisi khusus ada nanti mungkin kalau masih ada stoknya 7 Outset X Milo. Jadi setiap kita turun kontes kita pakai 7 Outset X Milo ini. Oh, Dan keren ada- banget. Ada kita konveksi sendiri juga lah, kecil-kecilan buat menunjang aja. Keren. Gitu sih. Oh ya Bang Kris, kalau ada kawan sana mesin yang tertarik buat nyobain minuman atau makanan dari Transitory, terus juga tertarik sama baju-baju 7 Outset, bisa main kemana nih?
Kalau teman-teman yang di wilayah Depok, pokoknya kita ada di Jalan Tol Iskandar, nomor 42 untuk kafenya, termasuk clothingannya juga. Nanti di follow aja IG-nya @7outset dan @transitory coffee. Gitu. Di situ lengkap lah, tinggal mau belanja atau ke kafe main aja kita. Di situ juga ada live musik, kita nyanyi-nyanyi. Keren. Jadi emang bisa juga buat base camp ya, buat nongkrong-nongkrong, meeting point sama teman-teman yang di wilayah Depok. Bisa banget di situ ya. Terutama anak-anak Vespa ya, di Yellow Garage kita nongkrong bareng. Keren. Bang Kris, thank you banget loh. Kita udah dibolehin buat nge-review Milo yang keren banget ini. Terus juga udah dibolehin cobain minuman yang juga enak. Nggak ketinggalan nih. Sama-sama, terima kasih banget. Sukses selalu, sehat selalu. Thank you. Oke kawan Sound Mesin, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa jadi bahan inspirasi buat kawan-kawan Sound Mesin semua. Sehat-sehat selalu. Bye.